Saya yang berhubungan dengan mereka hampir setiap hari lebih marah lagi gitu. Oh. Ditembak mati aja udah. Wah. Kalau undang-undang, jangankan Biasanya. bukan, jangankan level Kapolres. Wong menteri aja bisa disogok, gimana? Ada. Banyak. Siapa, Prof? Saya yang malah mau nanya karena tempat-tempat begini kan lebih tahu. Ya. Lebih tahu. Takut. Ini kalau nggak diedit langsung besok berubah ini. Kita bergeser nih, Prof. Sebelum kasus yang Waikanan di Ngada, Ya. ada polisi yang ternyata predator anak di bawah umur, narkoba pula. Jadi Kapolres lagi? secara sadar rekam, unggah konten asusila ke dark web. Wah itu udah Double-double. Jadi gini, double. eh, Pasal tuh kayak ingin berkata pasal. kasar, tapi nanti takut rusak pencitraan, Bro. itu baru jurnalis. Saya yang berhubungan dengan mereka hampir setiap hari lebih marah lagi gitu. Oh. Ditembak mati aja udah. Wah. Kalau undang-undang Nggak usah pakai peradilan-peradilan. Iya, udah jelas kok gitu. Jadi orang kalau sudah pakai narkoba, Gila. itu dia udah nggak bisa dianalisis secara normal. Ya. Jadi kalau udah pakai narkoba, saya ngalami anggota keluarga yang meninggal di tempat saya itu karena OD gitu. Dan saya ngajar lama sekali ya, ada aja mahasiswa yang datang tiba-tiba di rumah kelojotan kayak gitu. Udah nggak bisa normal pikirannya. Nah, apakah narkobanya dulu baru kemudian ada efek begitu atau bersamaan? Artinya sebelum dia pakai narkoba pun kelakuannya udah kayak begitu. Kayak gitu. Ya itu hanya psikolog yang paham. Gitu. Tapi bisa jadi Kapolres nih, Mas Kiki. Karena gini. Kalau kelakuan itu terdeteksi sejak awal, mestinya kan nggak bisa pegang. Psikotesnya masuk polisi itu sampai segitunya nggak, Prof? Misalnya. Kan itu anomali nih berarti kan? Tapi gini, hasil psikotes itu kan sifatnya sesaat. Pada saat dia dites. Untuk sampai jadi Kapolres itu sekitar 20 tahun usia dinasnya. Terus Kapolres di Ngada, Kapolres di ujung langit, ke ujung Papua sana, tiap hari nggak ada pemasukan gitu kan. Gaji pas-pasan, terus proposal masuk setiap hari. Dari 17-an udah tahun baru. Dari asosiasi. Yang paling mereka takut tahun baru, lebaran. lawyer sama wartawan LSM. gitu, sama wartawan gitu. LSM Saya itu belum lagi. sempat ngecek alamatnya dari sini enggak gitu. Itu paling takut. Mereka berusaha cari duit untuk ngasih. Ya frustrasi, terus tidak ada pemasukan kayak gitu. Biasanya lalu, Nah, masalahnya kan dulu susah. Dapat ganja yang bagus saja susah. Gitu. Ganja yang bagus itu dari Aceh ya, sebagian jenis ganja. Kanabis itu bagus itu. Bagus itu artinya enak gitu kan. Nah, yang Gunung Bromo belum ya? Oh, iya. Baru ditanami. belum nyoba saya. Oh belum. Nanti bercanda begini Ketahuan dianggap dari bener Google lagi. Maps ya? Ketahuannya dari Google Maps kalau nggak salah. Jadi, Jangan Mas. Jangan Mas. karena apa? Itu mempengaruhi kesadaran. Bisa jadi orangnya itu memang kelakuannya udah kayak gitu. Kalau kelakuannya kayak gitu, bisa tersaring nggak? Bisa dong. Harusnya bisa. Tetapi usia dinas sampai Kapolres itu 18-20 tahun. Gitu. Jadi dia mungkin terdeteksi, terpantau 5 tahun. Oh baik, karena itu ada kesaksian mantan komandan-komandannya, dia bilang, anak ini baik kok. Gitu. Oh itu. Referensi kita tentang seseorang itu adalah pada saat kita kenal. Nah, jangan gunakan referensi sekarang, ya situasi sekarang untuk menilai orang masa lalu. Atau sebaliknya. Tapi Prof,
Itu namanya anakronisme. Kelakuan seperti ini itu kan baru muncul ketika behind closed doors kan. Mungkin orang-orang yang berinteraksi mantan komandannya itu taunya ketika ya lagi di ruang terbuka gitu. Ya, memang baik, bisa saja baik. Orang berubah kemudian kan. Kalau di polisi itu ada kayak ya kami aja ada asesmen rutin gitu. Ya, maksudnya. Kalau ada. Karena ini, Prof, sebagai orang yang punya dua kekuatan ya, dia bisa boleh melakukan kekerasan. Yang kedua dia pegang senjata, Prof. Itu kalau tidak kayak SIM itu diperbarui kan. Apa kita proses aja itu kan ada. Iya. Itu kan ya, Prof ya. Iya. Artinya secara psikologis kalau orang pegang senjata, kalau lagi terguncang pun kan nembak sembarangan gitu kan. Sembarang orang bisa ditembak. Nah, ini kan sampai Kapolres itu kan atasannya pengawasan melekat ya kan, Kapolda lah misalnya. Nah itu kan sebagai prajurit yang biasa pun mungkin harus dites juga karena pegang senjata, Bro. Lah memang iya, setahu saya setiap 3 bulan kan? Dan itu rutin dilakukan. Ketahuan ya? Hah? Ketahuan ya kayak gitu. Ya. Apa bisa? Dia ganja sama nyedotnya antara satu tes ke tes yang lain. Jangan-jangan dia tahu periodisasinya ya? Iya, dia komandan kan dia tahu. Dia kan akan tes lagi. Dikasih tahu ini mau tes nih, gue ini dulu deh. Prof Kiki, tapi nggak bisa disogok juga kan hasil tesnya kan? Nggak bisa kan? Tergantung ini, ya tergantung orang lagi lah. Jangankan. Biasanya. Bukan, jangankan level Kapolres. Wong menteri aja bisa disogok, gimana? Ada. Banyak. Siapa, Prof? Saya yang malah mau nanya karena tempat-tempat begini kan lebih tahu. Lebih tahu. Takut. Ini kalau nggak diedit langsung besok berubah ini. Nah, Prof, jadi, mungkin kan orang awalnya baik dia masuk dari non akmil maupun yang akmil, kan dia pengen jadi polisi kan jadi pengabdi masyarakat. Nah dalam proses. Lu masih yakin kayak gitu? Yakin lah. Yakin lah. Saya yakin masih ada polisi yang baik dong. Lu yakin masuk? Iya dong. Dia pengen jadi pengabdi masyarakat, ada dong yang kayak gitu. Ada. Banyak juga. Banyak. Dalam perjalanannya kan kadang kan kita dengar kalau mau naik tingkat, naik jabatan, kan ada proses-proses tertentu yang. Iya, seleksi lagi. Ya. Nah, kenapa mereka bisa berubah di tengah jalan? Ya, jadi ada studi yang menarik disertasi dokter dari sekarang jadi Karurena, Kepala Biro Perencanaan itu Dr. Sambodo. Dia ngambil doktornya di PT IKA, tapi masternya dari Wolonggong. Apa temuannya? Buat saya sangat menarik bahwa surveinya dia, jadi dia ngikuti secara longitudinal setiap periode sampai seseorang pada posisi yang agak lumayan. Nah, dari baru lulus pada kasus ini fokus ke Akpol. Itu semua nilai-nilainya hebat. Kita berantas korupsi, kita berantas kejahatan itu. Semua, hampir 100% lah bisa dibilang. Setelah dinas, kumpul sama senior-seniornya, lalu apa yang terjadi? Dia belajar bagaimana menyiasati itu untuk keuntungan sendiri. Iya, ini seperti itu. Nah, sehingga banyak yang bertahan sampai ke level pamen, bahkan sampai pati. Yang sampai pati itu Adi Makayasanya 89 itu. Misalnya sekarang Wakapolri. Coba aja datang bawa satu truk yang triliun-triliun itu. kita ambil, kasih. Dia nggak akan mau. Agamanya kuat. Jadi masih ada yang memang. Masih ada itu yang di atas. Itu kenapa dia bisa sebegitu kuat imannya? Iya karena ada jalur-jalur. Ya mungkin karena secara psikologis. Rata-rata yang Adi Makayasa itu jelas gitu sikapnya dalam hal seperti itu. Nah, ada yang paling kecil yang Adi Makayasa juga 2002 yang sekarang sedang mengambil S3 di Cranfield
di Inggris, di sana. Itu juga saya pernah makan, dia baru jadi Kapolres di Magelang, saya bawa rombongan, diajak makan di pinggir jalan. Nah, terus, tapi ini saya sengaja. Ini true story nih ya? Ini true story. Saya bawa rombongan tim karate anak-anak. Gitu. Sebagai junior yang pernah jadi murid saya, ditraktirlah kita di pinggir jalan. Di alun-alun. Saya udah curiga, kenapa yang dampingi dia kasat lantas. Gitu. Lalu saya interogasi pelan-pelan gitu, ajudannya segala macam, dia nggak pernah punya duit. Kenapa ke saya berani ngajak makan gitu. Begitu selesai, saya kasih tahu asisten saya, jangan sampai dia bayar, kamu bayari dulu. Jadi akhirnya dia panik kan, dia bingung karena dia nggak pegang uang, bagaimana dia menraktir 30 anak. Gitu. Meskipun di pinggir jalan gitu. Terus saya bilang, udah saya yang bayar, enggak Prof, enggak. Saya bilang, enggak, kamu sok tahu, sok punya duit, enggak punya duit juga kan gitu. Lah, akhirnya sampai hari ini dia masih di Inggris, saya bina terus, Adi Makayasa. Nah, ada cerita yang mirip kayak gitu. Saya pengusaha ya. Saya pernah 4 tahun jadi pengusaha kelapa sawit, CPO. Ya. Di Banyuasin gitu. Nah, nangani kebun. Kemudian Kapolresnya ganti. Sowan lah saya. Sowan, saya siapkan uang operasional. Karena dari Banyuasin ya dia nggak akan ada uang. Dari mana dia ngasih makan anak buahnya juga nggak cukup gitu. Saya siapin uang. Terus, begitu selesai pamit, saya keluarin amplop, dia keluarin amplop juga. Gitu. Saya bilang, apa ini? Dari anak asuh lah Prof. Gitu. Nggak bisa, kan cerita. Itu kalau saya gurunya polisi. Saya di sini sebagai pengusaha. Jadi saya minta tolong bantuan amankan ini bantuan untuk anak-anak di lapangan. Gitu. Berdebat kami. Akhirnya solusinya saya kasih solusi kamu. Kita tarik semua, nggak jadi ngasih. Atau punyamu saya ambil, punya saya kamu ambil. Kamu milih yang mana? Ya nggak usah lah kalau gitu. Nah nggak usah kan, kamu rugi. Kenapa? Amplop saya lebih tebal. Amplopnya Kapolres pasti tipis. Gitu kan. Ketawa gitu. Nah kenapa? Jadi faktor lingkungan itu sangat berpengaruh. Kalau orang-orang seperti saya yang menghalalkan cuan-cuan kayak begitu, ya bubrah. Oleh karena itu saya bilang, polisi itu bukan bagian yang terlepas dari masyarakatnya. Kalau masyarakatnya masih suka duit, jangan minta polisinya kalis. Kalis itu apa? Kebal. Enggak. Air sama minyak itu kalis. Enggak. Oh iya. Nggak bisa campur. Nggak bisa campur. Iya. Kan Prof. polisi cermin dari masyarakatnya juga. Iya. Prof, tapi sekarang mau masuk Akpol aja kan udah pakai duit. Rekrutmennya. Kasih saya datanya, besok kita tangkap, kita periksa. Kenapa? Itu katanya satu. Dan katanya itu 20 tahun yang lalu. Gitu. Ya. Sekarang itu sudah Udah nggak ada anak-anak titipan lagi ya? nggak ada anaknya. Jenderal aja banyak yang nggak bisa masuk. Sekarang ya, Jadi sekarang udah fair ya, Prof Gigi ya? boleh, udah fair karena boleh ditonton. Oh, gitu? Terbuka? Iya, orang tuanya tuh boleh nonton. Kenapa anak saya jagoan renang kok nilainya rendah gitu. Itu boleh nonton dan boleh protes saat itu juga. Gitu. Oh, sejak kapan tuh Prof? Ya, sejak zamannya Karobinkarnya kira-kira 10 tahun yang lalu lah udah kayak begitu. Kenapa? Menyiasati itu kemudian yang anaknya pejabat-pejabat itu dikursuskan dulu. Latihan. Karena udah punya kisi-kisi ya? Iya. Udah punya Bocoran, kisi-kisi. bocoran. Fisik misalnya saya, tapi udah lama 15 tahun yang lalu juga. Saya 50 tahun yang lalu lah kira-kira. Saya nitip
anak driver saya kan, tiap hari udah ikut saya pengen jadi polisi. Oke, saya kasih, dia atlet karate. Nah, begitu pengumuman nggak lulus. Saya tanya kenapa nggak lulus? Prof, pull up dia hanya bisa 1 kali, Prof. Minimal 10 kali. Terus ya dia kalian nggak bisa. Kenapa? Kami diawasi oleh Propam, Provos itu ngawasi. Yang kedua ada Police Watch, LSM, ada wartawan, dan ada organ mahasiswa yang diminta jadi saksi. Nggak mungkin gitu. Jadi nggak ada pintu celah lagi untuk Nggak ada. Kalau main-main gitu. omong seperti itu celah, biasanya itu pegawai-pegawai di situ, saya bisa. Cari peluang. Iya, bayar 100 Untung-untungan. juta. Iya. Untung-untungan. Nah, lalu dia kasih Iya. orang di dalam yang ngetik, Heeh. siapa yang masuk gitu. Dikasih duit, dikasih informasi. Si A atau si B. Dia sebelum pengumuman dia kasih. Dia dikasih tahu dulu. Dikasih tahu dulu. Tuh kan, bener kan? bayar. Ini seperti gitu. ini seperti setan menguping omongan malaikat ini. Iya. Nah, iya, atau malaikatnya nguping ngomongan setan. Dia tahu sesuatu yang memang sebenarnya udah masuk. Udah Udah pasti. masuk. Iya. Makanya dijadiin duit. Ada kasus terakhir penerimaan terakhir itu ke saya, orang tuanya ke saya, uangnya hilang kan gitu. Bilang anaknya nggak masuk, uangnya hilang. Ya prosesnya seperti itu. Ketika kemudian uang itu udah dia pakai, habis, nggak tahu-tahu anaknya nggak masuk gitu loh. Karena salah dengar tuh malaikatnya tadi. Salah info. Iya.